Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita langsung saja masuk kepada peserta yang pertama. So, please welcome Taruh Nira. Bali. Apa hal satu kata yang belum atau paling sering teman-teman dengar untuk satu kata pulau ini? Pantai, pariwisata, atau mungkin joget-joget di Canggu? Bosan gak sih? Gitu-gitu mulu. Kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk berangkat ke Bali Timur, ujung timur Bali, yaitu Karangasem, di mana ada sebaran ribuan pohon yang menjulang tinggi dan kami namai pohon lontar. Asing? Ya, itu adalah sumber kehidupan kami. Pohon lontar yang ada ribuan di desa kampung Karangasem, tapi sayangnya banyak warga lokal yang akhirnya meninggalkan kampung halaman dan mengabaikan potensi alam yang kita miliki ini. Dua di antaranya dari ratusan warga yang akhirnya merantau ke kota adalah Minwayan dan Minilo. Tapi ujung-ujungnya mereka balik lagi ke kampung dan tidak punya pekerjaan, menganggur karena tidak ada kompetensi, tidak ada keterampilan, tidak ada akses pasar dan menempatkan mereka di pekerjaan yang layak. Padahal dengan pohon lontar yang sebanyak ini kita bisa manfaatkan potensi dan mengoptimalkannya dengan bijak. Untuk itulah, dengan pengalaman 15 tahun di bidang gula merah lontar organik ini, akhirnya saya dan tim mengajak Minwayan dan Minilo dan ratusan petani untuk bergabung di Taruh Nira. Bagaimana kami akhirnya menginisiasi dan mengoptimalkan potensi pohon lontar ini menjadi gula merah lontar organik ramah diabetes. Dan juga menggabungkan potensi agriculture, inovasi, dan juga climate adaptation. Berikut produk-produk kami dan bagaimana akhirnya Minwayan dan Milo dan juga ratusan petani kami bisa bekerja bersama dan menjual produk kami akhirnya ke business to business, business to customer, dan business to travel. Dan akhirnya bisa dinikmati oleh konsumen-konsumen kami di Indonesia. Apa sih yang membedakan gula merah lontar organik kami dengan produk-produk lainnya? Yang salah satunya seperti dari PB merupakan satu-satunya gula palma yang memiliki tingkat glikemik paling rendah dibandingkan gula lainnya, dan ini menjawab tantangan Indonesia ternyata faktanya menjadi negara penyandang diabetes terbesar di dunia nomor kelima sedudukan. Maka itu gula merah lontar organik menjadi solusi untuk konsumen, baik juga untuk petani. Dan permintaan pasar dunia yang sangat banyak maupun di Indonesia. Produk kami sudah tervalidasi lebih dari 170 toko, Hypermart dan Smartket dan sebagainya, ke bisnis to bisnis horeca dan juga bisnis level. Kemudian bagaimana proyek kami menjadi suatu solusi, dan bersama PTN 2025 kami mencoba mengusung 4 proyek yang sangat terintegrasi. Yang pertama adalah proyek gula merah lontar organik ini bisa menjadi metode dari pengembangan gula balut menjadi gula serbuk. Yang kedua proyek juga adalah Eco Portable Dryer, yaitu mengembangkan solar panel dan IoT. Yang ketiga adalah lahan singkong yang akan kami diversifikasi menjadi produk mockup. Yang keempat adalah limbah yang kami akhirnya olah menjadi pupuk organik cair, dan itu yang akan mengusung menjadi sirkular ekonomi dan menjadi harapan untuk petani kami di Karangasem. Dan dampak dari proyek ini adalah bagaimana akhirnya proyek-proyek PTN yang kami usungkan di sini bisa memberdayakan 110 petani lontar, 40 petani singkong, dan juga ada 750 pohon lontar dan juga 80.000 eko packaging. Bersamaan juga mereka akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak dengan UMR yang bisa mendatangkan pendapatan tambahan untuk petani. Dan paling pentingnya inovasi yang kami ciptakan akhirnya bisa mengubah limbah organik yang kami hasilkan menjadi sirkular ekonomi, pupuk organik cair untuk 22 petani nanti ke depannya. Harapannya kami ingin sekali bagaimana ini berkembang, ada sekitar 100
petani lontar yang akan kita berdayakan sampai ke NTT dan juga ekspor. Kami tidak sendiri, tentunya ada teman-teman kami yang relevan dengan potensinya masing-masing bergerak bersama, bahwa kami di Tarunira bukan sekedar gula. Ini tentang harapan, tentang membuktikan bahwa dari desa pikiran terbaik negeri bisa lahir. Jadi Dewan Juri, teman-teman semua yang hadir di sini di luar sana, siap menjadi bagian perjalanan kami. Terima kasih. Wow, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tarunira. Baiklah kakak, boleh stay dulu karena kali ini kita akan langsung kepada Kak Tasya Kamila. Kami persilakan untuk yang pertama menanggapi atau akan memberi pertanyaan. Wah, untuk Tarunira nih dengan gula lontarnya, aku cukup impressed ya bisa memadukan resource lokal dengan berbagai inovasi, dan aku rasa ini nggak cuman untuk melestarikan warisan, tapi juga bisa memperkuat ekonomi sirkular di pedesaan. Mungkin yang menjadi pertanyaan aku, gimana sih langkah Tarunira ini untuk scaling up, dan mungkin mungkin ada nggak sih rencana-rencana untuk bisa memperluas dampak Tarunira ini ke desa-desa lain di Bali? Siap. Fun fact-nya, hai Kak Tasya. Dulu aku waktu kecil sering nonton sini mau Kak Tasya. Waktu kecil dan akhirnya berkat PTN bisa berlangsung hadapan dan dikasih pertanyaan pertama kali. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih Kak Tasya untuk pertanyaannya. Langkah-langkah strategis yang kami lakukan untuk pendekatan petani dan menjadi tim kami pertama adalah mereka butuh keluarga, Kak. Jadi kami biasanya adalah melakukan approach melalui family brotherhood. Jadi saya sendiri meskipun satu kampung ya dengan petani-petani di sana, itu saya sampai menginap sampai 7 hari, 4 hari karena pengen tahu mereka sebenarnya ngapain, backgroundnya apa, psikologisnya apa. Jadi saya seolah-olah jadi anak psikologi gitu karena pengen tahu ini sebenarnya hari-harinya mereka gimana ketika menghadapi permasalahan seperti apa. Itu yang kami lakukan pertama, dan saya sebagai founder melakukan ini untuk mendapatkan apa sih sebenarnya masalah mereka, dan akhirnya solusi yang kita bangun itu ajak mereka berdiskusi. Dan kemudian permasalahan yang akhirnya mereka tahu dan kita dapatkan itu kita benahi bersama-sama. Jadi kami datang ke sana tidak hanya untuk Pak, Bu, beli gulanya, habis itu kita dapat tidak, tapi ini yang salah kita perbaiki, dan akhirnya dari 60 petani pertama, 2021 kita hanya punya 10 petani Kak Tasya, dan akhirnya mereka loyal sampai sekarang 4 tahun kami berdiri, dan itu yang kami lakukan. Yang kedua adalah kita memastikan produk ini terjual. Kami selalu ketika ngajak menempatkan produk kami ke Hypermart, itu selalu kita bikin blog mini, bikin video kecil-kecilan, itu kita share ke petaninya, dan mereka bangga banget. Jadi petani itu senang, oh akhirnya produk kita diakuin dan dikonsumsi sama konsumen, itu jadi meningkatkan motivasi mereka untuk berkarya lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, profesionalitas, kita pastikan SOP-nya berjalan lancar. Ada produk yang sedikit saja Kak Tasya yang salah atau yang bocor atau yang terkontaminasi, mohon maaf tidak bisa terima. Kami setegas itu, tapi kami memeluk mereka, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu Kak Tasya. Semoga menjawab. Baiklah Kak Tasya, apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Dan kali ini terima kasih yang Tarunira, luar biasa sekali ya atas produknya, dan pastinya karena keterbatasan waktu yang kita miliki, kita hanya menerima tanggapan dari Kak Tasya Kamila pada sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi, kami persilakan dapat kembali ke tempat, dan boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tarunira.